Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Stefani Adilia, saya guru pendidikan agama Katolik di SMA Negeri 1 Kesamben. Saat ini saya sedang mengikuti kuliah PPG dalam jabatan batch ketiga tahun 2025 dengan nomor mahasiswa 253091648 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Assisi di Semarang. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya sedang menjalani ujian kinerja di SMA Negeri 1 Kesamben dengan menggunakan tema pelajaran mengupayakan perdamaian dan persatuan bangsa. Saya akan menggunakan metode PBL dengan pendekatan deep learning. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Shalom. Ya. Pagi, Bu. Gimana semua hari ini kabarnya? Sehat. Ya, sehat. Puji Tuhan sehat ya. Oke, sebelum kita memulai semua aktivitas belajar pada hari ini, kita akan mengawali dengan doa pembuka. Siapa yang kira-kira ingin memimpin doa? Boleh angkat tangan? Oh, oke. Yuda ya. Bangkit berdiri. Oke, kita bangkit berdiri. Enggak sulap. Marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Hati, amin. Dalam nama Bapa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tetap masih berdiri ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Jadi sesuai tema kita pada pertemuan hari ini. Tema kita hari ini apa anak-anak? Ya, hari ini kita akan belajar tentang memperjuangkan perdamaian dan persatuan bangsa. Ya. Sebelumnya supaya suasana lebih menyenangkan, kok saya lihat ini pagi-pagi kok udah ada yang ngantuk. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang sesuai tema kita pada hari ini. Ya. Silahkan diikuti ya gerakannya. Boleh tepuk tangan. Om Nes Num Sin, jadilah mereka satu, seperti aku dan Bapa adalah satu. Biar didorong-dorong, digoyang-goyang, diguncang-guncang. Oke anak-anak, saya mau tanya, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ingat, Bu. Oh, puji Tuhan, semua masih ingat. Siapa yang mau menjawab temanya apa minggu lalu? Valen? Keberagaman sebagai anugerah Allah. Betul, terima kasih. Apakah ada kesulitan dalam mengerjakan tugas minggu lalu? Tidak. Oke, ya sip. Oke anak-anak, kalian karena sudah masih ingat ya materi minggu lalu, oke, kita melanjutkan materi hari ini yaitu di bab 3 subtema kedua. Sebelumnya saya ingin bertanya, di antara kalian siapa yang ingin hidup damai? Saya. Oh, semangat sekali ya. Berikutnya, apakah menurut kalian di Indonesia ini sudah ada perdamaian? Gimana? Sudah apa belum? Belum. Oke ya, ada yang sudah, ada yang belum, betul. Karena di beberapa daerah di Indonesia masih sering terjadi konflik. Contohnya nanti akan kita lihat di video konflik di daerah Ambon ya, yang baru saja terjadi 1 bulan yang lalu. Berikutnya adalah apa sih arti dari 100% Katolik, 100% Indonesia? Siapa yang ingin menjawab? Oke, Stefani. Yang berarti umat Katolik harus menaati perintah dari gereja atau agamanya bersama dengan
itu menjadi warga negara Indonesia yang loyal, aktif, dan berkontribusi penuh pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, betul sekali ya. Kalau kita orang Katolik, kita harus taat terhadap ajaran agama Katolik. Kalau kita 100% Indonesia, berarti kita juga harus menaati apa yang sudah dirancang atau diatur oleh pemerintah Indonesia. Gitu ya. Kita akan lanjut ke berikutnya. Pada pelajaran hari ini, kalian akan belajar bersama mengenai mengupayakan perdamaian dan persatuan bangsa. Tujuan pelajaran pada hari ini adalah peserta didik mampu memahami makna perdamaian dan persatuan bangsa serta menghayati dan mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pelajaran hari ini, Bu Adel akan menggunakan metode pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam materi, untuk mengawali, saya akan mengajak kalian untuk melihat sebuah dokumen, ya, sebuah kisah nyata yang pernah terjadi di Vatikan. Pettus Vatikan pada 13 Mei 1981 tercatat sebagai lembaran kelam dalam sejarah kepausan sepanjang 2 dekade. Bapak Suci ditembak 4 kali oleh seorang pemuda berkebangsaan Turki, Mehmet Ali Akça. 2 peluru mengenai perut, 1 tangan kiri, dan sisanya di lengan kanan. Oke, kita sudah menyaksikan. Gimana setelah menyaksikan video ini tadi, perasaan kalian gimana? Terharu. Oke, terharu. Ada yang sedih? Ya, kasihan ya, Paus itu waktu itu usianya sudah tua, tapi sampai ditembak 4 kali. Puji Tuhan masih diberikan kesehatan panjang umur ya. Oke, kita akan lanjut ke video yang kedua. 2 kelompok warga di Ambon terlibat bentrok dan mengakibatkan belasan rumah warga terbakar. Ratusan petugas dikerahkan untuk mengamankan lokasi. Oke, itu videonya sudah ya. Jadi dari video kedua, video kedua ini tadi temanya adalah kasus ya, konflik yang terjadi di daerah Ambon. Sebenarnya awalnya itu hanya tentang perkelahian antar pelajar. Tetapi karena satu korban sampai meninggal, kemudian terjadilah hal sampai pembakaran, ya, sampai seperti video itu. Gimana ketika kalian melihat video tadi itu, perasaanmu gimana? Sedih ya, sedih, kecewa. Hanya gara-gara masalah antar pelajar sampai perkelahian antar warga, antar kampung, antar desa ya kalau di sini. Oke, untuk berikutnya langsung saja dalam kelompok sesuai dengan pembagian minggu lalu juga sudah sesuai duduknya hari ini. Kalian akan langsung mengerjakan LKPD ya. LKPD untuk yang membawa HP, semua bawa HP ya. Bisa juga langsung diunduh atau membuka melalui elektronik LKPD, bisa di-scan di barcode yang saya tampilkan ini ya. Tapi kalau mungkin kendala dengan internet pakai data, saya juga sudah menyiapkan, setiap kelompok akan mendapatkan 1. Ini ya, seperti ini. Silahkan boleh langsung dikerjakan, langsung ditulis di sini, atau ada yang mengerjakan di LKPD juga dipersilahkan. Selamat mengerjakan. Saya beri waktu 20 menit. Ya. Ya, yang bagian ini ya, ini sama dengan video tadi, tapi boleh dibaca lagi langsung yang ini. Langsung dikerjakan, langsung ini nulis apa jawabannya. Nomor 1 pilihan. Oke. Ya. Oke anak-anak, setelah kalian selesai mengerjakan LKPD 1.1, sebelum kita melanjutkan ke aktivitas berikutnya, kita selingi dengan ice breaking dulu. Tema ice breaking kita adalah tebak kata damai ya. Nanti saya akan memberikan 1 clue untuk 1 kelompok, anggota yang lain akan menebak ya. Kira-kira kelompoknya siapa yang ingin maju? Oh, oke, kelompok 2 yang maju. Dinan silahkan. Dengarkan dulunya. Tidak membeda-bedakan agama. Apa kira-kira? Nanti bisa ditebak kelompok lain ya, berarti kelompok 2 kalah kalau nggak bisa.
Salah. Apa kira-kira? Bisa diberi clue berikutnya? Saling menghargai agama. Toleransi, Bu. Betul, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan boleh duduk kembali. Kita lanjut ke kelompok berikutnya ya, oke. Oke. Sekarang kita akan menjawab 2 pertanyaan, ya. Apa yang kalian rasakan saat kerjasama dalam kelompok? Senang, Bu. Oke, yang pertama senang. Senang karena berhasil ya memecahkan clue yang diberikan oleh temanmu dan betul sekali. Yang kedua, kenapa penting untuk memahami kata-kata tadi ya, dari beberapa kelompok tadi ada toleransi, ada perdamaian, ada menjaga isu sara. Kira-kira kenapa kok kata-kata itu penting dalam kehidupan kalian dalam berbangsa? Supaya apa? Supaya apa, yo? Mungkin Stefani? Supaya apa? Saya, Bu. Oh ya, Rena? Supaya bisa saling menghargai. Betul, supaya saling menghargai, mencintai perdamaian. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Silahkan kalian mengerjakan LKPD 1.2. Saya minta tolong salah satu untuk membacakan Injil dari Injil Matius 5 ayat 9 ayat 21 sampai 25. Siapa yang akan membacakan? Saya, Bu. Oke, Tusa. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang murah terhadap saudaranya harus dihukum. Amin. Terima kasih, amin. Silahkan duduk kembali ya. Dari bacaan Injil Matius itu tadi juga membahas tentang apa? Perdamaian, pengampunan. Untuk mendalami Injil Matius itu silahkan dalam kelompok mengerjakan melanjutkan LKPD 1.2. Silahkan dikerjakan. Saya beri waktu 20 menit. Gimana? Bisa? Bisa, Bu. Gimana? LKPD 1.2 sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, sip. Sekarang kita akan melanjutkan ke LKPD 1.3 ya, atau LKPD yang terakhir. Ini kita akan membaca dari ajaran Gereja Katolik dari dokumen Konsili Vatikan ya, yang berjudul Gaudium et Spes artikel yang ke-78, yaitu mengenai hakikat perdamaian. Siapa yang ingin membacakan dokumen ini? Saya, Bu. Oke, Yosua. Yang lantang ya. Damai tidak melulu berarti tidak ada perang. Tidak pula dapat diartikan sekedar menjaga keseimbangan kekuatan-kekuatan. Ya, karena dari artikel ini ya, ajaran gereja dari yang bersumber dari Gaudium et Spes artikel ke-78 juga membahas tentang perdamaian. Sekarang silakan dilanjutkan mengerjakan LKPD 1.3. Siap, Bu. Oke, kelompok 1 sudah selesai ya? Oke, sudah selesai. Oke, anak-anak, karena semua sudah menyelesaikan tugas diskusi pada hari ini, mulai LKPD 1.1, 1.2 sampai 1.3. Sekarang saatnya kalian untuk mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi kalian. Kita akan membahas mulai LKPD 1.1. Siapa yang kira-kira ingin maju duluan? Kelompoknya siapa yang ingin membahas LKPD 1.1? Kelompok 1, Bu. Oke, kelompok 1 silahkan maju. Oke, kelompok 1 silahkan. Shalom teman-teman. Shalom. Jadi kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Numala, Valen, dan Yuven akan mempresentasikan hasil kerja sama kami dalam LKPD
1.1. Baik, yang pertama, pertanyaan pertama, apa yang dikisahkan dalam cerita di atas? Jawabannya Paus Yohanes yang sedang mengampuni Mehmet Ali Akca. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata atau perilaku mohon dimaafkan. Shalom. Shalom. Terima kasih, boleh duduk. Terima kasih. Tapi masih ada sesi tanya jawab untuk LKPD 1.1 ya. Silakan siapa yang ingin bertanya tentang hasil dari temanmu atau hasil dari kelompok 1.1 yang mungkin masih ada yang bingung, boleh silakan ditanyakan. Silakan. Ya. Oke, Stefani silakan. Jadi kalau misalkan kita di posisi paus, apakah kita bisa mengampuni orang yang bersalah pada kita seperti demikian yang paus lakukan? Oh, jadi pertanyaan Stefani untuk kelompok 1 ya. Jika kalian itu seperti paus mengalami hal yang seperti itu ya. Ya. Ditembak sampai 4 kali, bahkan kan hampir istilahnya bisa saja meninggal gitu ya. Apakah kalian juga bisa belajar untuk mengampuni secara total, ikhlas mengampuni gitu. Ayo silakan kelompok 1 untuk dijawab pertanyaan dari Stefani. Dari saya bisa, Ya. karena pada dasarnya adalah kita dalam cinta kasih dan saling mengampuni. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Valen. Ya. Karena ajaran kita yang utama itu adalah cinta kasih, mengampuni tanpa batas. Bahkan dalam Injil kitab suci dikatakan bahwa berapa kali kita harus bisa mengampuni? 77 kali 7. Artinya itu tidak terhitung, tidak terhingga. Oke, kita akan melanjutkan untuk pembahasan 1.2. Kelompok mana yang ingin maju ke depan? Boleh angkat tangan. Oke, kelompok 4 silahkan maju. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Jadi berdirinya kami di sini akan mempresentasikan LKPD 1.2 yang beranggotakan saya sendiri, Yuda dan Chelsea dan Yosua. Nomor 1, apa yang dikisahkan dalam Injil Matius 5 ayat 9 dan 21 sampai 25? Pentingnya hidup dalam damai dan menghindari amarah atau Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan ya, Baby. Apakah perdamaian hanya bisa diwartakan dalam teks Injil saja? Perdamaian tidak hanya diwartakan dalam Injil saja, tetapi bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, betul ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi atau sudah cukup? Oke, boleh silahkan duduk. Kita akan melanjutkan untuk membahas pada bagian yang terakhir yaitu LKPD 1.3. Siapa? Ada 2 kelompok yang belum maju. Kira-kira kelompoknya siapa yang ingin maju? Oke, kelompok 3 silahkan. Shalom, selamat siang. Shalom, selamat siang. Jadi berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu LKPD 1.2. Saya sendiri Pensajian Natalia Utami dan teman saya Angela Stefani. Dan saya Tessa Diarsa. Nomor 1, apa pesan dari ajaran Gereja Katolik yang termuat dalam Gaudium et Spes artikel 78? Perdamaian sejati hanya dapat terwujud melalui keadilan dan cinta kasih, bukan sekedar anti kekerasan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Silahkan, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Oke, Baby. Pernahkah kelompok kalian melakukan apa yang sudah kalian presentasikan, yaitu tentang bermain bersama dengan teman yang berbeda agama dan bagaimana rasanya? Izin menjawab. Jadi tentu saja kami pernah melakukan yaitu kegiatan bersama-sama dengan orang yang berbeda agama maupun orang yang ada di masyarakat. Biasanya contohnya kalau saya sendiri seringnya gotong royong, biasanya ada di gereja atau di
ikut berkenalan dalam musola atau masjid yang di sekitar rumah saya. Kemudian kan kerja kelompok di kelas juga berbeda. Teman-teman yang berbeda Ya. agama, suku dan budaya. Oke, betul ya. Ya, terima kasih sudah dapat dipahami ya anak-anak. Ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Oke, baik. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silahkan boleh duduk. Terima kasih. Karena tadi kita sudah mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan, kalian diskusikan. Juga ada tadi ya satu tugas yang belum kita bahas. Bu Adel tadi sudah meminta kalian untuk membuat sebuah karya ya. Sebuah karya bisa poster, bisa video. Itu tentang temanya perdamaian dan persatuan bangsa. Kira-kira siapa yang tugasnya membuat mungkin logo juga boleh ya. Siapa yang sudah selesai? Oh, terima kasih Cia. Kita akan melihat ya hasil dari pekerjaan Cia. Ini ada tangan, beberapa tangan yang berbeda warna, saling bergandengan. Ada kata-kata di sini, perbedaan dalam persatuan. Mari rawat persatuan kita dalam perbedaan keyakinan ya. Terima kasih. Bagus sekali ya hasilnya. Beri tepuk tangan untuk Cia. Oke. Berikutnya, karena hasil karya kalian sudah sangat bagus-bagus, saya juga tadi melihat beberapa kelompok ada yang membuat logo ya, logo dan poster ajakan untuk menjaga perdamaian. Sekarang tiba saatnya kita untuk membuat kesimpulan. Ya, kita akan membuat kesimpulan bersama untuk apa yang sudah kalian presentasikan hari ini. Ya, yang pertama, bahwa dari kisah nyata ya, dari tragedi di Vatikan tahun 1981 ya. Intinya apa anak-anak? Pesannya apa dari kejadian itu? Harus mau mengampuni ya. Satu ya, harus mengampuni. Boleh ditulis kalau ingin dihafalkan ya. Mungkin nanti ulangan minggu depan akan saya keluarkan. Apalagi pesannya dari Paus, pesan dari Paus itu tindakannya nyata. Mau benar-benar mengampuni orang yang menyakiti kita. Pernah nggak di antara kalian yang merasa bahwa kalau sudah disakiti orang itu kalian nggak mau ketemu? Pernah? Iya. Tapi berbeda dengan Paus ini. Beliau justru apa? Pergi ke penjara dan mohon remisi. Pesan utamanya adalah mengampuni, bisa menumbuhkan, mewujudkan perdamaian. Oke, itu kesimpulan yang pertama. Berikutnya, yang kedua dari Injil Matius bab 5 ayat 9. Dilanjutkan 21 sampai 25. Pesannya adalah kalian itu harus menjadi pembawa apa anak-anak? Betul, kita harus bisa menjadi agen perubahan, pembawa perdamaian. Jadi, kalau ada temanmu di kelas yang bertikai, berkelahi, ya toh? Kamu malah jangan jadi apa? Kompor, betul. Malah ngompor-ngompori supaya terjadi konflik di dalam kelas. Kalau ada konflik di kelas, kamu harus justru menjadi pembawa damai. Pembawa komunikasi, membangun komunikasi yang baik antar temanmu yang bertikai. Ya, begitu ya, membawa. Itu artinya pembawa damai. Kita lanjut. Berikutnya yaitu dari dokumen gereja Gaudium et Spes artikel ke-78. Pesannya apa? Kesimpulannya apa yang dapat kita tulis atau dapat kita ingat? Bahwa apa? Bahwa perdamaian sejati berasal dari kasih Kristus yang mempersatukan semua orang tanpa memandang perbedaan. Betul, terima kasih Stefani ya. Jadi sumber kasih kita itu adalah Kristus sendiri yang mengajarkan bahwa mengasihi itu tidak boleh memandang perbedaan. Ya, tadi sudah diberi contoh di sini ya, kegiatan bekerja sama, dialog, gotong royong antar umat beragama. Bahkan ada yang Katolik ikut kerja bakti ya tadi ya Stefani, kerja bakti di musola dekat rumahnya. Karena memang musolanya itu di sekitarnya itu banyak umat Katolik. Begitu pula pernah juga pengalaman saya di gereja saya, kalau gereja Katolik itu digunakan untuk parkir ketika Idul Fitri karena dekat dengan masjid.
Lah, nanti kalau sudah sholat Id kan pagi, Romo dan para petugas atau para dewan gereja Katolik itu sudah di depan gerbang. Ketika nanti umat muslim sudah selesai sholat Id kan ngambil motor, maka akan berjabat tangan di depan gereja. Ya, ini adalah contoh-contoh nyata bahwa kita diajarkan untuk saling menghormati tanpa memandang latar belakang perbedaan, baik agama, suku, ras maupun budaya. Oke, itu kesimpulan yang dapat kita simpulkan pada hari ini. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini? Pasti semua sudah menulis ya. Oke, kita akan melanjutkan untuk mengakhiri. Kita akan melanjutkan dengan kalian membuat refleksi. Ya. Buatlah, tulis, siapkan buku tulis kalian. Semua bawa buku tulis ya. Kita akan masuk di bagian refleksi dan aksi. Ya, silakan ditulis refleksi dan aksi. Yang pertama, buatlah sebuah refleksi mengenai materi pembelajaran hari ini. Ya, buatlah refleksi mengenai materi pembelajaran hari ini. Temanya apa anak-anak? Mewujudkan perdamaian dan persatuan bangsa. Itu yang pertama ya, refleksi. Yang kedua, aksinya silahkan ditulis. Buatlah sebuah doa. Ya, doa syukur tentang mewujudkan atau mengupayakan perdamaian dan persatuan bangsa. Silahkan, saya beri waktu 15 menit saja. Silahkan dikerjakan. Oke, sudah selesai ya? Oke, pasti kalian sudah membuat refleksi yang baik ya, saya percaya. Siapa kira-kira yang akan maju membacakan hasil refleksi? Satu orang saja. Oke, Stefani saja ya. Nanti Valen mungkin bisa doanya. Doa penutup. Jadi refleksi tentang materi pembelajaran hari ini ialah, sebagai seorang Katolik, saya belajar bahwa perdamaian sejati berasal dari kasih Kristus yang mempersatukan semua orang untuk menabur perdamaian dimanapun saya berada. Terima kasih Stefani, bagus, beri tepuk tangan untuk Stefani. Boleh duduk ya. Jadi dari refleksi yang sudah kalian buat, semoga kalian bisa semakin meresapi, mendalami dan memahami materi hari ini dan bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Setelah rangkaian pelajaran hari ini yang luar biasa, hasil diskusi kalian juga sangat luar biasa. Kita sudah mengambil kesimpulan bersama mengenai materi hari ini, yaitu mengupayakan perdamaian dan persatuan bangsa. Kita akan mengakhiri, sebelum kita mengakhiri kita akan menyanyikan sebuah lagu. Yesus, kita saudara, ya Yesus. Kita sekarang akan masuk dalam kegiatan penutup. Kita akan mengakhiri kegiatan hari ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Valen. Silakan. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih, terima kasih atas keberadaanmu yang senantiasa menyertai kami dalam perjalanan belajar kami hari ini. Dalam kebersamaan ini, kami memohon padamu untuk memberkati dan menguatkan tekad dalam mengupayakan perdamaian dan persatuan di tanah air ini. Mulai kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Valen, terima kasih semuanya. Silahkan boleh kembali ke kelas masing-masing. Sama-sama, selamat siang. Jangan meninggalkan barang apapun di sini ya, silahkan.
Makasih ya, Tuhan memberkati. Makasih ya.